Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ilmu tauhid yang kita ambil referensi dari kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah karangan Syekh Ahmad Ad-Dirdi, salah seorang ulama Mesir yang sangat berpengaruh, dan ditulis dalam bait-bait yang sangat singkat dengan penjelasan yang sangat memberikan pencerahan pada kita. Mudah-mudahan penjelasan-penjelasan yang sudah dan akan dilakukan ini memberikan tambahan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan akidah kita dari segala sesuatu yang bertentangan dengan akidah at-tauhid. Pada bagian lalu kita sudah membahas tentang bagaimana posisi perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha tunggal dan tidak ada pencipta yang lainnya, dan perbuatan manusia lalu hubungannya dengan adanya pahala, siksa, dosa, dan kebaikan. Lalu kemudian kita di sisi lain meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Dalam konstelasi pemikiran ilmu tauhid atau ilmu kalam, persoalan ini memang memiliki kajian yang sangat luas dan perdebatan yang sangat panjang, di mana perdebatan ini terjadi baik antara kaum muslimin sendiri, antara berbagai madrasah atau mazhab yang ada dalam umat Islam, atau antara umat Islam dengan umat yang lainnya. Sebab kita semua tahu bahwa pembahasan tentang perbuatan atau khalqul af'al, tentang penciptaan semua perbuatan, sebab dan akibat, ini tema yang sangat besar, terutama ketika umat Islam berhasil masuk ke wilayah-wilayah di luar Jazirah Arab. Misalnya ketika umat Islam masuk ke Persia dan dianut oleh masyarakat di sana, di mana keyakinan tentang akidah tauhid ini berhadapan secara langsung dengan keyakinan-keyakinan lokal. Keyakinan lokal di sana ada memang misalnya keyakinan Zoroaster, yang di situ ada dualitas Tuhan antara Tuhan kebaikan dan keburukan. Kemudian juga di situ ada keyakinan-keyakinan lokal yang sebagian orang masuk ke dalam Islam dan keyakinannya itu dibawa ke dalam Islam lalu dipertanyakan, didialogkan dengan Islam. Bagaimana antara keyakinan-keyakinan yang mereka anut supaya bisa ditimbang oleh ajaran Islam, dimurnikan oleh ajaran Islam, dan diperjelas kedudukannya oleh ajaran Islam. Dan disinilah yang terjadi perdebatan yang sangat panjang, perdebatan yang sangat luas, sehingga di situ muncul berbagai macam karya yang sangat besar yang ditulis oleh ulama-ulama Islam untuk menjawab keraguan-raguan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, terutama dari tiga hal tadi, zat, sifat, dan af'al, bahwa kita semua meyakini tidak ada sekutu bagi zat Allah, baik dari hitungan maupun dari sisi unsur yang menjadikan sesuatu itu menjadi satu zat. Tidak mungkin itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sifatnya juga begitu, dan pada af'al. Dan ini yang menjadi perdebatan luar biasa. Dalam kajian Islam kita di sini ada dua aliran yang sangat ekstrim, di mana ada yang sebut sebuah aliran yang disebut dengan Jabariyah, gitu. Jabariyah ini mereka adalah kaum fatalis. Jadi mereka terlalu ekstrim meyakini bahwa semua perbuatan itu merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka kemudian menyerah pasrah pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang sebetulnya bukan keyakinannya ini yang salah, tetapi pemahamannya tentang keyakinan itu yang salah. Karena yang disebut dengan pencipta tunggal bagi seluruh ini bukan seperti itu pemahamannya, bukan kemudian pasrah pada keyakinan bahwa Allah sebagai pencipta satu-satunya lalu dipahami secara salah kemudian tidak mau berupaya. Di kutub lain ada yang disebut dengan Qadariyah. Qadariyah ini mereka yang merasa bahwa manusia ini tidak mungkin disuruh wajib, disuruh melakukan perbuatan A, B, C baik, kemudian dilarang melakukan perbuatan buruk kalau tidak ada kalau di situ manusia tidak mempunyai kemampuan untuk menciptakan perbuatan itu. Nah, antara dua inilah kemudian Ahlussunnah wal Jamaah memiliki sikap bahwa kita tidak boleh terlalu ekstrim berkeyakinan secara salah tentang bagaimana keesaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga menafikan kemampuan kita sebagai manusia yang memiliki kemampuan. Kemudian juga kita tidak boleh terlalu ekstrim mempercayai kemampuan manusia, seolah manusia menjadi Tuhan baru, pesaing Tuhan yang mewujudkan, mampu menciptakan segala sesuatunya. Karena ternyata dua sisi ekstrim ini
sangat tidak benar dalam ajaran Islam, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di keduanya, dan akan kita jelaskan satu persatu terkait masalah ini. Baik, kaum muslimin yang Allah rahmati, mari kita ikuti penjelasan berikutnya. Kemarin kita sudah memahami bahwa ada perbuatan tertentu yang di situ terletak adanya taklif, perintah dan larangan, dan di situ ada pahala dan dosa, di situ ada kebaikan dan keburukan. Nah, ada perbuatan yang tidak ditaklif, seperti orang yang sedang tidur, seperti orang yang alfa, yang kehilangan akal, yang gila, ataupun dalam kondisi lain yang dia tidak ada taklif dalam agama, sehingga manusia tetap memiliki kebebasan di satu sisi untuk melakukan kasab sampai kemudian hasil pada takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan itu, ataupun tidak melakukannya. Nah, di sini dijelaskan tentang bagaimana antara perbuatan yang di situ ikhtiari merupakan pilihan manusia, atau perbuatan yang idtirari, manusia dipaksa melakukan itu. Ini penjelasannya. Wal farqu bainal harakah al-ikhtiyariyah wal idtirariyah. Perbedaan antara al-harakah, pergerakan al-ikhtiyariyah yang kita pilih, wal idtirariyah, dan perbuatan yang tidak bisa kita pilih, mimma huwa badihiyun inda kulli aqilin. Itu merupakan sesuatu yang sangat jelas, biasa dibedakan oleh semua orang yang akalnya sehat. Fa batala qaulul jabariyah bi annahu la qudrata lil 'abdi tuqarinu fi'lan lahu aslan, bal huwa majburun zahiran wa batinan. Maka dengan kita bisa membedakan mana kapan sih kita memiliki perbuatan yang kita bisa melakukan, memilih atau tidak memilih, dengan tidak sama sekali tidak pilihan, ini orang bisa membedakan. Orang yang naik tangga kemudian jatuh menimpa orang lain dan dia mati, itu tentu dia jatuh tidak sengaja, dia bukan di keinginan kita. Dengan orang yang sengaja membunuh, tentu di situ beda hukumannya, gitu kan kira-kira. Nah, sebab itu pendapat Jabariyah yang totalis tadi itu, yang fatalis, yang hanya mengatakan bahwa kita ini tidak memiliki kekuatan apapun, bahkan disebut sebagai kalau khait al-mu'allaq fil hawa, seperti benang yang digantung di atas angin, di atas udara, kemudian ditiup oleh angin kemana-mana, bilah tiarin, tanpa memiliki kemampuan apapun. Nah, ini adalah pendapat yang salah, yang batil. Jadi manusia tidak punya keinginan sama sekali, semua berdasarkan kudrah Allah SWT diumpamakan seperti benang yang ada di atas udara, kemudian angin ke kanan ikut ke kanan, angin ke kiri, dan sama sekali tidak memiliki kemampuan. Nah, pendapat ini tentu batil, pendapat yang tidak benar. Kemudian juga wa qaulul qadariyah bi ta'thiril qudrati al haditsah fil af'ali ala tabqi iradatil 'abdi. Demikian pula salah, tidak benar keyakinan orang-orang qadariyah yang terlalu meyakini bagaimana kemampuan manusia sehingga menganggap manusia sebagai pencipta bagi perbuatannya. Karena banyak yang dilakukan oleh manusia ternyata tidak sesuai dengan keinginannya, gitu. Dan banyak hal yang membatalkan argumen ini, sehingga tidak mungkin manusia ini dilepas begitu saja menentukan dirinya, dan tidak ada campur tangan dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perbuatan yang atau pandangan yang salah dalam memahami ilmu tauhid. Bahkan di sini menyebutkan bahwa wal jabariyatu kufarun qat'an. Orang Jabariyah tadi itu yang fatalis, terlalu menganggap bahwa semua yang kita perbuat ini adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala tanpa kemampuan kita untuk melakukannya. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka kalau sampai memandang tidak ada taklif, mereka bisa kafir. Sebab apa? Dengan keyakinan bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatunya, kita kemudian melakukan apapun seolah-olah sudah itu perbuatan Allah. Kita baik, buruk, itu sudah perbuatan Allah. Jadi tidak ada lagi taklif di situ. Mau ngapain juga kita sudah sama saja, mau melakukan baik, melakukan buruk, tidak ada nilainya karena semua sudah ciptaan Allah. Nah, kalau kita sudah memahami pemahaman semacam itu bisa masuk ke dalam kelompok kafir. Karena apa? Kita akan menegasikan tuntutan-tuntunan agama, perintah-perintah agama, serta tuntunan agama yang lainnya yang itu terkait dengan kasab kudrah manusia dalam melakukan, memilih antara untuk mengerjakan atau untuk meninggalkan. Nah, li'anna madhabahu, nih katanya, karena mazhab Jabariyah yang totalis itu yunfit taklif, menegasikan adanya perintah larangan dalam agama, alladzi jaa'a bihi rasul, yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalam. Wa fi kufril qadariyah khilaf. Adapun kaum qadariyah
tadi seperti Mu'tazilah yang menganggap manusia bisa menentukan segala-galanya itu, orang berbeda pendapat al-asahhu adamu kufrihim. Yang pendapat yang paling kuat adalah orang yang qadariyah ini, mereka tidak sampai masuk ke dalam kelompok kafir, li'annahum wa in lazimahum itsbatu syarikillahi ta'ala illa annahum lamma athbatullaha ta'ala atau lamma athbatu lillahi ta'ala khalqal abdi qadratihi wa sara fi al-abdi fil haqiqati makhluqan lillahi ta'ala. Jadi mereka ini tidak sampai kepada kafir karena ketika mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbuatannya, menciptakan dirinya, itu juga menghindarkan mereka dari keyakinan dari kekufuran. Oleh sebab itu, maka yang ada adalah bahwa kita meyakini di mana kudrah Allah Subhanahu wa taala, di mana perbuatan Allah Subhanahu wa taala, di mana kemampuan kita untuk melakukan ABCD, sehingga inilah yang ada di tengah-tengah dalam keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.